Nah, akhirnya mobil yang bersolek di Goodwood sampai juga ke Indonesia nih, Sat. Iya, jadi udah dari Inggris, terus ke Jepang, terus ke Jakarta. Jakarta. Wah, Ini adalah Honda Super One dan ini adalah Honda yang kebetulan pakai baterai alias mobil listrik. mobil listrik, full battery electric vehicle. Gimana detailnya? Ikutin terus video. Pertama kita bahas soal desain eksterior dulu. Karena kenapa? Kita udah lihat kalau desain eksterior dari Honda Super One ini memang memiliki resemblance ke Honda City Turbo 2 yang memiliki styling bulldog style. Di mana mereka memakai blister fender yang lebar, mau di depan mau di belakang, fendernya lebar, kelihatan keren ya, dengan lubang ventilasi yang beneran berlubang, nggak cuma cetakan waffle doang. Lalu detail di bagian depan, ini bukan grill ya, ini karena ini sebuah mobil EV, jadi dia pakai material yang recycle dengan detail yang keren nih. Apalagi ada intake untuk pendinginan baterai dan motor listrik ya. Bener-bener mengingatkan kita dengan desain Honda City Turbo 2. Cakep banget. Di bagian profil sampingnya, ini gaya velg tahun 90-an ya, dengan palang 4 4 spoke dual tone, ukurannya 15 inci, profilnya 185/55 dan bannya karena ini buatan Jepang pakai ban Yokohama Advan Fleva. Ini masuk ke salah satu lini ultra high performance dari Yokohama sendiri. Oke. Lalu atapnya ini permainan warnanya dual tone dan warnanya sendiri ini dinamakan warna Boost Violet Pearl, warna hero colornya dari Honda Super One yang udah dipakai di warna camouflage mereka yang udah dipakai di Goodwood, terus dipakai di model produksi masalah sekarang. Lalu kita lihat di bagian profil dari belakangnya ya. Ini lakukan desain bodinya. Ini udah bener-bener kayak pakai styling body kit dari Honda, padahal ini bawaan pabrik. Lalu sekadar informasi ya, warna yang masuk ke Indonesia itu warnanya dual tone semua. Dan ada warna yang mengingatkan kita sama warna dari mobil Honda i mereka yang warnanya light green dengan atap warna hitam. Lalu di bagian profil belakangnya ini nggak ada logo Honda sama sekali, ada logonya tapi logo alfabetikal, mengingatkan kita sama project Honda Zero yang sudah berhenti tapi dilanjutkan di Super One ini. Oke, stylingnya memang dihitamkan dan untuk bagian detailnya yang lucu di sini ada huruf N di bagian lampunya. Bukan berarti mobil asli dari Malang ya, bukan. Ini termasuk dalam family keluarga K-car-nya Honda, yaitu Honda N1 karena dimensinya itu cuma 3,5 meteran dan wheelbase itu cuma 2,5 meter. Jadi masih termasuk dalam keluarga K-car di Jepang. Itulah kenapa dia masih ada N di sini. Resemblance ke Honda N1 yang menjadi basis walaupun cuma jadi basisnya aja ya. Untuk strukturnya sendiri tentu berbeda karena platformnya dikhususkan untuk mobil performa. Dari bannya aja udah ultra high performance. Kita lihat untuk pembukaan bagasinya, dia nggak elektrik. Nah, jadi langsung kebuka sampai bawah. Lumayan besar karena pinternya Honda itu mereka bisa memanfaatkan kabin interior dengan lega sehingga ya masih bisa duduk dengan santai di bagian bagasinya ini. Kalau mau rata lantai juga bisa. Dan kalau kalian penasaran di balik bagasinya ini ada apa? Tidak ada ban serep, tapi ada subwoofer. Nanti kita bahas di bagian interior. Ini subwoofer dari Bose dan ada tire repair kit. Ya, nggak ada ban serep sama sekali di bagian belakang. Cuma kalian bisa naruh barang di bawah sini karena ada partisinya. Oke, terus ini bisa disangkutin nih. Jadi kalian nggak perlu capek-capek kalau misalkan mau pakai tire repair kit, itu bisa disangkutin ke bagian sini. Gak afdol kalau ngomongin mobil listrik tapi nggak ngomongin colokannya dulu. Untungnya walaupun ini buatan Jepang, dia nggak so-soan masih mempertahankan ego. Pakai Cademo, pakai Type 1, enggak. Tentunya udah mengikuti pasar global, jadi udah colokan CCS2 dan Type 2 untuk AC charging. Kalian penasaran pasti kecepatan pengecasannya berapa sih?
Dengan baterai sebesar 29,6 kWh, kecepatan pengecasannya untuk yang AC charging dengan arus 6 kW ya, itu bisa mencapai 100% dalam waktu 4-5 jam. Sementara kalau yang DC fast charging, kecepatan bisa sampai 50 kW dengan waktu durasi pengecasan 30 menit aja dari 20% sampai 80%. Jarak tempuhnya bisa sampai 274 km dengan standar WLTP. Performanya gimana? Udah bawa nama super. Nggak afdol kalau nggak ngomongin performanya ya. Ini kita buka dulu. Dan sebagai informasi ya, di awal penggeraknya penggerak roda depan. Ini langsung pada komen, penggerak roda depan, bukan penggerak roda belakang. Udahlah, nggak usah nonton. Honda bikin penggerak roda depan itu selalu menyenangkan. Lihat sejarahnya mereka yang panjang, bahkan Prelude aja masih pakai penggerak roda depan, tapi tetap fun to drive. Dan rasa drivingnya dimasukin ke Honda Super One ini. Semoga kita bisa nyobain ya. Lalu ngomongin soal performanya, dia dapat mengeluarkan tenaga sebesar 63 horsepower di mode Eco. Sementara untuk mode boost mode-nya yang paling kencang itu bisa mengeluarkan tenaga sebesar 93 horsepower dengan torsi instan tentunya di 162 Nm. Wah, ini kalau misalkan kita pegang bakal kita tes nih 0 sampai 100 km per jamnya. Kayaknya seru. Terus bagusnya ya, biasanya kalau kalian buka kap depan dari mobil listrik suka nggak dikasih peredam, karena ya ngapain juga dikasih peredam ya. Tapi di Honda Super One ini dikasih peredam. Attention to detail yang bagus dari Honda. Ingat, buatan Jepang. Oke, bagian dalam. Gue yang bahas, biarkan kalau mobil kecil itu terbatas segalanya, ruang segala macam. Buat ngasih tahu seberapa luas bagian dalamnya ini. Waktu gue kemarin ketemu sama mobil ini, waktu di Jepang, ini nyaris nggak ada bedanya. Bedanya paling cuma slot kartu EDC di Jepang yang buat bayar tolnya itu nggak ada. Tapi di sini sama persis. Ambil contoh. Buat transmisinya dia masih tekan-tekan kayak step wagon gitu-gitu ya. Dan buat drive mode-nya dia nggak cuma 1, 2, atau 3, tapi ada 5. Ada Econ, City, Normal, Sport, dan Boost. Nah, Boost ini mode yang paling spesial di mobil ini. Khusus buat Honda Super One ini aja. Karena ada tombol ungu yang tulisannya Boost di setir. Kalau kita tekan, seperti yang Bagas bilang, dia bakal ngasih tenaga sama torsi ekstra. Dan ngasih sensasi perpindahan transmisi 7 gigi. Padahal mobil ini nggak punya gearbox. Ini mobil listrik biasa, tapi kita bisa ngerasain sensasi perpindahan gigi kayak mobil biasa. Dan kita bisa atur dari pedal shift di sini. Dan bicara soal itu, ntar juga ada audio atau suara saat perpindahan gigi itu terjadi. Nah, sebenarnya nggak semua pabrikan satu suara tentang sensasi perpindahan gigi ini. Ambil contoh, Honda dan Hyundai itu sepakat ngasih suara perpindahan gigi gitu buat bikin nyetirnya lebih menyenangkan. Nah, Porsche nggak setuju ada suara perpindahan gigi atau simulasi perpindahan gigi kayak begitu. Karena menurut mereka, kalau memang pengen ada sensasi transmisi gitu, ya beli mesin biasa. Tapi ya menyenangkan kalau misalnya pabrikan tuh tidak satu suara. Jadi kita bisa melihat opini-opini yang berbeda. Dan kalimat tadi sepertinya tidak berumur panjang. Tahun 2025, Porsche memang bilang nggak ada faedahnya ngasih perpindahan gigi palsu buat mobil listrik. Tapi di bulan Juni 2026, Porsche udah mengumumkan bakal ada fitur perpindahan gigi palsu yang dikasih nama eShift buat mobil listrik mereka Porsche Taycan. Lidah memang tidak bertulang. Nah, bedanya kalau misalnya di Hyundai, katakanlah Ioniq 5N gitu ya, kita bisa di gigi netral ceritanya tuh sambil geber-geber suara ngang. Di Honda Super One ini dia nggak bisa kita netral terus geber-geber kayak gitu, dia nggak bisa. Dan kalau kita masuk mode boost, dia ada instrumen baru jadi kayak dial gitu ya buat tenaga, torsi gitu-gitu, itu ada di situ. Yang lainnya, setir, tilt, tapi nggak teleskopik, mobil kecil, gue udah nggak heran lagi. Dan biarpun dia ada ambient light warna biru, kalau misalnya kita masuk mode boost, semua ambient lightnya bakal berubah jadi warna ungu sesuai dengan hero color mobil ini. Joknya dia model semi bucket dan bahannya bagus ya. Dia ada kombinasi warna abu-abu, biru, sama putih. Dan ini supportnya lumayan bagus. Nah, ini yang belum ditemukan di mobil China. Ini namanya tombol fisik buat AC, lengkap. Sama ada volume buat head unitnya. Dan lagi-lagi karena mirip spek Jepang, jok depan dua-duanya ada penghangat. Tapi nggak ada pendingin. Lanjut ke head unitnya lagi ya. Di sini dia udah ada Google Maps, Google Assistant, segala macam. Udah Google built-in. Dan kalau misalnya kita di sini ada colokan USB Type-C, 2 biji. Kalau buat laci ada 1 tapi nggak ada peredamnya. Terus di sini
Sebenarnya gua harap di sini ada kompartemen yang bisa di-set gitu ya. Kayak di beberapa K-Car atau Honda lain, mungkin Stepwagon juga ada ya kalau nggak salah, tapi ini nggak ada. Satu komodel tengah, terus di sini ada laci terbuka, kosongan lah. Di pintu ada cup holder, ada kantong kecil juga. Terus di sini ada cup holder lagi. Ya, sebenarnya itu aja sih. Dan mobil ini punya filosofi yang nggak jauh-jauh amat sama Honda i. Jadi Honda tuh bikin mobil ini dengan part-part yang menurut mereka itu penting. Ambil contoh, lengan suspensi depan itu dari bahan aluminium. Dan tadi Bagas sudah bahas bannya itu bukan ban kaleng-kaleng. Jadi ini harus jadi mobil kecil yang menyenangkan. Ingin nggak zaman-zaman tadi Honda City Turbo 2, terus Daihatsu Charger Turbo, Toyota Starlet GT gitu kan. Itu mobil kecil tapi menyenangkan, dan era itu akan dihidupkan lagi bersama Honda di Honda Super One ini. Tapi tetap ada beberapa yang terpaksa mereka kompromikan. Ambil contoh, rem belakang tromol, spion nggak auto dimming dan nggak manual dimming. Terus ini nggak ada lampunya. Oke. Terus Honda juga bilang di material ini mereka pakai bahan Durabio. Itu adalah bahan daur ulang dengan plant base gitu. Jadi ada elemen tanamannya yang katanya diklaim lebih ramah lingkungan. Oke, colokan casan segala macam, posisi duduk enak, ergonomis, dan karena dia nggak ada yang menghalangi tengah sini. Ambil contoh, misalnya tempat parkir kan terbatas, entah di rumah atau di kantor atau di mana gitu. Kita udah parkir mepet, entah kiri atau kanan, dan kita harus keluar dari sisi lain, dia bisa. Nih lihat ya. Misalnya gue pengen dari sini keluar ke sana. Nih. Set. Keluarnya gampang banget. Ya, sekarang masuk ke bagian belakangnya. Kalau misalnya kalian tinggi bannya tuh di atas rata-rata dan pengen mobil ini, saran gue cobain dulu. Takutnya entar muat di depan atau di belakang gitu. Karena ini tinggi gue 178 cm. Ruang kepala sebenarnya bagus, tapi ruang kaki ini agak tinggi. Kenapa? Karena ada baterai di bagian bawahnya, dan ini depan posisi nyetir gue, kaki gue agak sedikit kena. Ya, oke lah. Dan dia ini murni 4-seater aja. Jadi 2 depan, 2 belakang, nggak ada lagi penumpang di tengah, jadi nggak bisa buat berlima. Bisa sih diisi berlima, cuma nggak disarankan. Sangat-sangat tidak disarankan. Oke, kepratisan di belakang. Cup holder di masing-masing pintu, kiri kanan ada speaker juga. Cuma kalau kantong di balik jok depan, cuma ada satu di sebelah kiri doang. Ya, terus kalau lampu, kalian bisa lihat cuma ada di situ doang. Sama tadi di depan ada ya, cuma itu doang lampunya. Cuma tetap ada keunggulan Honda di sini. Iya. Masih ada magic seat atau ultra seat. Tadi kan udah lihat kan bagasi bisa rata lantai, itu oke. Hampir semua mobil bisa. Tapi yang ini gue rasa Honda doang yang udah mempertahankannya selama berapa tahun. Udah belasan atau puluhan tahun bahkan ya. Nih, bahkan ada diagramnya buat petunjuk gitu ya. Jadi lagi-lagi kalau misalnya iseng, kita bisa dari kiri ke kanan atau sebaliknya langsung nih. Yuk. Tada. Jadi itu dia impresi singkat kita mengenai Honda Super One yang bakal masuk ke Indonesia. Walaupun memang sayang kita belum bisa bahas fitur komplitnya ada kayak gimana karena kita belum merasakan bagaimana Honda Super One ini di jalanan Indonesia. Nanti akan kita bicarakan detailnya. Lu sabar nggak sih? Atau nggak sabar pengen nyobain Honda Super One? Kalau bisa sekarang sih. Kalau bisa sekarang sih. Karena kita penasaran banget seberapa fun to drive mereka. Honda Super One ini memang bertujuan untuk membangkitkan rasa fun to drive dari sebuah mobil analog, tapi tetap menggabungkan era modernisasi atau era digitalisasi untuk sebuah kendaraan masa kini. Dan sekalian ya, ini kesempatan gue untuk klarifikasi. Gak ada yang Honda klarifikasi kalau ini bukan Brio listrik. Bukan, tolong. Iya, ntar Brio ada kisahnya sendiri. Jadi ini bakal dijual bukan sebagai pengganti Brio. Betul. Nanti itu kisahnya sendiri. Dan kalau misalnya kita melihat mobil ini mungkin bakal cocok buat kalian jadi mobil kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Banyak tapi pajaknya gimana bayar? Nggak, tapi misalnya garasinya udah sisanya kecil doang, tapi butuh banget mobil kayak gini. Cocok banget, kecil, ya kan? Buat commute ya? Iya. Dan
ngaku deh, kalau misalnya udah capek ngeliat mobil-mobil gede terus space parkir cuma dikit, mobil kecil kayak gini justru memudahkan. Banget. Bener deh. Dan ngaku aja, kalau mobil listrik seperti kata Bagas dicampur dengan kesenangan analog, pasti akan seru. Karena kan mobil listrik selama ini ya Blend aja ya, membosankan gitu. Tidak ada rasa nyambungnya dengan driver. iya, harusnya ini menyenangkan. Tapi Yes. mohon maaf kita belum bisa kasih tahu harganya berapa dan lain-lain. Tapi kita akan tunggu aja pengumuman resminya nanti. Oke? Yes. Oke. Sekian video kali ini. Dia Bagas Satrio, gue Hilarius Satrio. Kita sama-sama Satrio. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.